Oke, nah materi kita hari ini adalah tentang pembelahan sel ya. Oke, nah pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama amitosis, mitosis, dan meiosis. Oke, untuk indikatornya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini kalian harus yang pertama itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari pembelahan sel. Ya. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi tahapan dari pembelahan sel secara mitosis. Ya, mitosis. Dan yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi tahapan dari pembelahan sel dengan cara melihat proses yang terjadi di dalamnya. Oke. Jadi yang ketiga ini harus kalian pahami setelah kalian melihat pembelajaran ini. Oke. Nah yang pertama, jadi pembelahan sel itu ada 3, ya, ada 3 jenisnya. Yang pertama itu ada amitosis, yang atas ini amitosis. Yang kedua ada mitosis, yang ini. Dan yang ketiga ada meiosis. Ya. Nah, jadi apa bedanya? Nah, kalau amitosis, dia pembelahan sel tanpa tahapan tertentu. Jadi dari satu sel, dia tiba-tiba langsung menjadi 2 sel. Jadi ini sel induk namanya, yang ini sel anakan. Sel anakan itu hasil dari pembelahan selnya. Itu namanya sel anakan. Ini kalau amitosis, jadi dia nggak ada tahapan-tahapan. Jadi dari satu sel langsung menjadi 2 sel ya. Itu kalau amitosis. Nah, yang kedua mitosis. Ya, mitosis. Jadi kalau mitosis dan meiosis itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan sebelum dia menjadi 2 sel anakan, 2 atau lebih. Kenapa? Kalau di mitosis sel anakannya 2 dan sel anakannya identik dengan sel induk. Ya. Sel anakan identik dengan sel induk kalau di mitosis. Ya. Nah, kalau meiosis, sel anakan itu setengah dari sifat sel induk. Jadi kalau sel induknya diploid, ya 2N, berarti sel anakannya adalah haploid N. Nah, bedanya lagi, kalau mitosis, ini terjadi di sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh. Autosom. Sel-sel tubuh itu contohnya apa? Sel hati, sel mata, sel kulit, sel ginjal, sel jantung. Itu sel tubuh. Nah, kalau meiosis ini terjadi pada sel kelamin. Sel kelamin apa? Kalau pada jantan itu sperma, kalau pada betina itu ovum ya, sel kelamin. Jadi meiosis ini terjadi pada sel kelamin, mitosis terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh itu sel-sel selain sel kelamin ya. Sel selain sel kelamin. Nah, pada kelas 2, kelas 11 ini kita hanya berfokus pada mitosis saja. Nah, kenapa? Karena nanti di kelas 12 kita akan belajar lebih lengkap lagi tentang pembelahan sel, meiosis dan mitosis ya. Jadi kita ini kan masih masuk ke bab sel ya. Jadi apa-apa saja yang terjadi di dalam sel, ada pembelahan sel, ada transport pada sel, ada sintesis protein. Kita hanya bahas tentang luarnya saja. Apalagi sintesis protein itu akan lebih lengkap lagi kita pelajari di kelas 3 ya. Nah, jadi kita hari ini masuk ke bahasan mitosis ya, khusus mitosis. Jadi kita nggak bahas amitosis ataupun meiosis. Jadi kita fokuskan ke mitosis ya, karena sesuai dengan indikator tadi mampu mengidentifikasi tahapan dari pembelahan sel secara mitosis ya. Oke, nah sekarang kita pahami dulu, ada yang namanya siklus sel, ada yang namanya pembelahan sel, ya. Tapi siklus sel itu berbeda dengan pembelahan sel, ya. Jadi kalian bedakan istilah siklus sel dengan pembelahan sel, ya. Karena pembelahan sel itu adalah bagian dari siklus sel, ya. Jadi berbeda antara pembelahan sel dengan siklus sel. Nanti pun kalau ditanya tahapan dari siklus sel dengan tahapan dari pembelahan sel itu berbeda. Nah, bedanya di mana? Nah, ini dia. Ini tahap dari siklus sel. Ya, tahap dari siklus sel. Yang pertama ada interfase. Nah, interfase. Interfase dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap gap 1 atau G1, yang kedua tahap sintesis, dan yang ketiga tahap
G2 atau gap 2. Ini tahap interfase. Nah, baru setelah di tahap interfase masuk ke tahap mitosis. Tahap pembelahan selnya, mitosis. Mitosis terdiri dari 5 fase. Ya. Ini berbagai referensi, ada yang buat 4 fase, ada yang buat 5 fase. Tapi kalau di Campbell sendiri itu 5 fase ya. Dia nanti kita bahas lagi. Nah, setelah pembelahan sel, pembelahan inti sel, maksudnya di sini pembelahan inti sel, akan dilanjutkan dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang menjadikan sel tadi terpisah dari satu sel menjadi 2 sel. Jadi tahap siklus sel itu ada interfase, mitosis, dan sitokinesis. Interfase sendiri ini adalah tahap persiapan, ya, tahap persiapan. Ada yang bilang tahap istirahat, enggak, salah ya, kurang tepat kalau dibilang tahap istirahat karena di interfase ini sel sedang menyiapkan sesuatu untuk membelah. Jadi dia tidak sedang beristirahat, tapi dia sedang menyiapkan. Beda orang beristirahat dengan menyiapkan ya. Kalau orang beristirahat ya dia emang nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau mempersiapkan, ada yang dikerjakannya. Itulah tahap interfase. Tahap persiapan untuk masuk ke tahap mitosis atau pembelahan sel. Nah, mitosis sendiri ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Ya. Baru setelah telofase masuk ke sitokinesis. Nah, kalau kalian biar lebih jelas, ini ada gambarnya. Ini adalah contoh pembelahan mitosis pada sel akar tumbuhan, ya, sel akar tumbuhan. Ini ada tahap profase, tahap prometafase, tahap metafase, anafase, dan telofase, ya. Oke. Nah, sekarang kita ke masing-masing tahap dari mitosis. Oke. Tahap dari masing-masing. Nah, yang pertama tahap profase. Ya, tahap profase. Nah, ini adalah sel. Bayangkan ini sel. Ini gambar mikroskop elektronnya ya. Ini gambar mikroskop elektron dari profase. Ini ilustrasinya, ya, biar lebih gampang. Nah, sebelum kita bahas pembelahan sel, kita harus mengenal dulu komponen-komponen yang harus kita pahami dalam pembelahan sel. Yang pertama itu ada yang namanya benang spindle. Yang ini benang spindle namanya. Benang spindle ini dihasilkan oleh sentriol, ya, sentriol. Kalau kalian ingat dulu di organel sel, sentriol itu fungsinya untuk pembelahan sel. Nah, disinilah dia berfungsi. Jadi sentriol itu akan menghasilkan benang-benang spindle. Benang-benang spindle ini tersusun atas mikrotubul atau mikrotubulus, ya. Benang spindle. Nah, udah ada benang spindle, ada sentriol, ada membran inti sel. Ingat, membran inti sel itu berbeda dengan membran sel. Membran inti sel itu membran yang melingkupi inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada namanya kromosom. Ya, kromosom. Nah, kromosom itu bentuk padatnya. Sebelum menjadi kromosom, dia berbentuk seperti benang, namanya kromatin. Ya. Jadi ada kromatin, ada kromosom. Nah, bagian tengah dari kromosom itu namanya sentromer. Ini harus kalian ingat, ya. Bagian tengah dari kromosom itu namanya sentromer. Sentromer inilah tempat si benang spindle akan melekat. Setelah melekat nanti akan ditariknya. Oke, kita ke tahap pertama dulu. Kalau sister kromatid itu adalah kromosom yang berpasangan, sister kan, saudara. Oke. Lengannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, tahap profase. Nah, pada profase, jadi saat sel itu masih dalam interfase, di inti sel itu masih berupa kromatin, ya, benang-benang halus.
Nah, saat dia masuk ke tahap profase, ini kalian paham apa ya? Tahapan-tahapannya dicatat. Saat dia masuk ke tahap profase, kromatin tadi berubah menjadi kromosom atau memadat, ya, memadat menjadi kromosom. Jadi kromatin ini sebelumnya benang-benang, cuman benang-benang aja, berubah menjadi kromosom. Itu yang pertama yang terjadi pada profase. Nah, selanjutnya sentriol, ini sentriol tadi letaknya ada di atas nih. Nah, terus sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kutub yang berlawanan, yang jadi ada dua kan, ada sepasang sentriol ya. Satu ke sini, satu ke sini. Yang penting dia bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya, kutub yang berlawanan. Kalau kutubnya di sini berarti ekuatornya di mana? Kalau kutubnya di sebelah sini dan sini, ekuatornya adalah yang di sini. Ya. Oke. Nah, itu tadi yang kedua, sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, yang ketiga, benang spindle akan terbentuk. Inilah tahap-tahap yang akan terjadi pada, inilah kejadian-kejadian yang akan terjadi pada tahap profase, ya. Jadi benang spindle akan terbentuk, kromatinnya berubah menjadi memadat atau mengkondensasi menjadi kromosom. Nah, terus benang spindle akan terbentuk. Oke, itu tahap profase. Yang kedua ada tahap prometafase. Nah, di sebagian literatur ada yang menggabungkan prometafase dengan profase. Jadi hanya profase langsung lompat ke metafase. Ya, itu tergantung literatur. Tapi di sini kita pisah antara profase dengan prometafase. Ya. Nah, apa saja yang terjadi di prometafase? Ya, ini gambaran dari mikroskop elektron dari prometafase. Nah, pada saat prometafase, membran inti sel itu akan menghilang. Ya, membran inti selnya akan menghilang. Kenapa dia harus menghilang? Kalau dia nggak menghilang, benang spindle itu nggak bisa berikatan dengan kromosom karena ada yang menghalanginya. Jadi yang terjadi pada prometafase pertama adalah membran inti sel akan menghilang. Ya, akan menghilang, membran inti selnya menghilang. Nah, yang kedua, ini tadi apa namanya? Benang spindle tadi akan berikatan dengan kromosom. Ya, akan berikatan dengan kromosom. Mengikat. Di mana? Di sentromer. Di bagian kromosom yang namanya sentromer. Nah, tempat perikatan itu disebut kinetokor. Ya, tempat pengikatan antara benang spindle dengan kromosom itu namanya kinetokor. Ya. Jadi hanya dua itu saja yang terjadi pada prometafase. Yang pertama itu membran inti selnya menghilang, dan yang kedua adalah benang spindle berikatan dengan kromosom di tempat yang namanya kinetokor, ya. Kinetokor tubul sini dia. Oke, ini kan udah dikutub ya, sentriol udah dikutub tadi saat sedang profase. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga, metafase. Ya. Ini gambaran dari mikroskop elektron ya. Yang biru ini adalah kromosom, yang hijau ini benang spindle. Ya. Oke. Nah, kalau metafase ini tahap yang paling gampang diamati saat pembelahan sel. Kenapa? Karena kromosom itu akan berjajar di garis ekuator. Kenapa dia bisa berjajar? Karena ditarik. Ditarik oleh siapa? Oleh benang spindle. Ya, jadi pada saat metafase, kromosom yang udah tadi kan di prometafase udah melekat tuh kromosom dengan benang spindlenya. Setelah itu akan ditarik, dibawa oleh benang spindle ke kutub. Ke ekuator. Ke ekuator, belum ke kutub ya, masih ke ekuator. Jadi dia berjajar di ekuator. Yang akan membentuk namanya piring metafase atau metaphase plate. Ini. Kenapa plate? Karena dia bentuknya kayak lurus plate. Oke. Nah, kita kembali ke gambar mitosis pada sel
tumbuhan. Nah, kalau kalian lihat di sini ya memang betul dia nggak benar-benar lurus, tapi memang dia terkonsentrasi di tengah sel, di ekuator. Ya. Ini kenapa bisa lurus ya? Karena ini ilustrasi. Karena aslinya itu nggak terlalu lurus ini. Seperti kalian lihat di gambar aslinya. Oke. Jadi itu hal yang terjadi pada metafase. Jadi metafase ini dikit aja, hanya saat kromosom ditarik ke ekuator, terus di ekuator dia akan sejajar. Nah, yang kedua, yang keempat ada anafase. Ya, saat kromosom yang udah di ekuator tadi, ya, akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Kromosom tuh ada dua, jadi kan, ada sisternya kayak dia kayak ini. Ada 4 lengannya, 2 lengan ditarik ke kutub satunya, 2 lengan lagi ditarik ke kutub yang berlawanan. Jadi ada 2 kutub ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, kalau tadi kromosom, kalau yang lengannya ini namanya kromatid. Memang banyak istilahnya ini. Kalau kromosom tadi yang 4 lengannya, nah itu biar lebih gampangnya ya. Kromosom ada 4 lengannya, kalau kromatid ini ada 2 lengannya. Jadi kalau kromatid tambah kromatid jadilah kromosom. Ya. Kromatid itu lengan kromosom. Oke. Nah, itu tahap anafase. Jadi pada tahap anafase kromosom itu akan dipisahkan, digerakkan ke arah kutub yang berlawanan. Ini pada tahap anafase. Nah, yang terakhir adalah tahap telofase, ya, tahap telofase. Nah, pada tahap telofase ini kromosom itu sudah sampai di kutub. Ya. Tadi kan kalau pada anafase dia masih dalam perjalanan ke kutub. Nah, kalau pada telofase dia sudah sampai di kutub. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Yang pertama, membran sel itu akan terbentuk kembali. Membran inti sel akan terbentuk kembali. Tadi kapan membran inti selnya hilang? Saat prometafase ya. Saat prometafase membran selnya hilang. Nah, saat telofase membran selnya terbentuk kembali. Karena kan ini kan udah dibagi menjadi dua materi yang berbeda, 2 kromosom yang berbeda, ya. Nah, terus kromosom itu akan berubah kembali menjadi kromatin. Ya, kromosom berubah kembali menjadi kromatin. Dan yang terakhir, benang spindelnya akan menghilang. Dan sel ini akan masuk ke tahap sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, ya. Oke, sorry. Oke, nah biar lebih jelas, tadi kan nggak ada gerak-geraknya ya. Kita akan melihat, ini kalau kalian ada kuota bisa dilihat sendiri nanti, karena ini ada lagunya, biar lebih cepat menghafalnya. Oke. Nanti bisa kalian cari sendiri di YouTube mitosis song gitu ya. Ya. Oke. Oke ya, profase. Nah, tadi kita lihat di sini ada membran inti sel. Nah, inilah yang namanya kromatin. Dia bentuknya seperti benang-benang halus. Kromatin, ya, yang akan memadat menjadi kromosom. Oh, coba. Suaranya dengar kan, Nak?
Dengar, Sar. Suara lagunya dengar? Dengar, Dengar, Sar. Sar. Dengar, Sar. Saya tadi. Kita ulang lah ya. Well, if the process of mitosis leaves you in a daze, then you need to focus on each separate phase. The letters P, E, M, N, E, T will help you memorize them individually. Prophase, prometaphase, the phase and the phase, and telophase. In prophase, the chromosomes suddenly appear by condensing into chromatids with centromeres. Pairs of chromatids, like tiny coiled ropes, are visible if you look through a microscope. Prophase, prometaphase, the phase and the phase, and telophase. In prometaphase, as the nuclear membrane Ya, hilang ya. breaks down microtubules from the centrosomes invade, chroming at the center of the chromosomes form the centromeres when they attach to kinetic cores. In metaphase, the chromosomes line up on a plate at the cell's equator, Di where they metafase. wait for the next phase called anaphase to start. Jadi metafase itu bentar aja. Jadi langsung tarik ke kutub yang berlawanan di tahap Which anafase. is when the paired chromosomes are pulled apart. Prophase, prometaphase, the phase and the phase, and telophase. In telophase, the separated chromosomes arrive at the poles where they are surrounded by reconstituted nuclear membranes, uncoiling and diffusing into chromatin again. Prophase, prometaphase, metaphase and the phase, and telophase. Prophase, prometaphase, the phase and the phase, and telophase. Oke, ya, jadi tahap-tahapannya tadi udah dicatat ya atau diingat ya. Jadi yang terjadi pada profase itu apa, pada prometafase itu apa, pada metafase apa, anafase dan telofase ya. Oke, nah kita kembali ke PowerPoint soal. Nah, di sini Bapak mau tanya ke siapa ya? Ke beberapa kali sekalian lah. Siapa ini? Siapa yang ada? Rumondang Dali Munte ada? Rumondang? Tidak ada. Ya. Bagas Satria? Hadir, Bagas? Sir. Hadir, Iya. Sir. Bagus. Nah, coba di sini Bagas ada soal. Mana? Yang bukan merupakan tahapan dari pembelahan sel adalah yang mana Bagas? Anafase, interfase, telofase, prometafase, atau profase? B, Sir. Interfase. Kenapa itu bukan tahapan pembelahan sel Bagas? Karena tahapan pembelahan sel profase, Ya, prometafase, ya, baru BPM, M apa M? metafase, Ya. metafase, anafase, sama telofase, Sir. Di interfase ini tahap apa ini? Tahap siklus sel, Sir. Nah, siapa yang jawab itu tadi tuh? Putri Dini, Sir. Ya, jadi interfase itu tahap Siklus sel. siklus sel, bukan pembelahan sel ya. Oke, nah yang kedua, Nadra, coba Nadra Hadad ada? Ada, Sir. Oke, nah kita coba soal kedua ya Nadra ya. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, sel sedang berada dalam fase apa ini? Anafase kah, metafase, telofase, prometafase, atau profase? Yuk. Nadra.
Perhatikan. Ini sel Metafase, Sir. sel tumbuhan ya. Fase. Metafase. Kenapa metafase? Karena berada sejajar, Sir. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan ekuator. Iya, Ya, Sir. dengan ekuator. Oke, ya. Jadi itu saja pembahasan kita kali ini tentang pembelahan sel. Nanti bisa dilihat-lihat lagi diskologinya sudah saya kasih tugas juga. Sudah ada materinya juga ya. Kita sambung lagi besok tentang kita besok masuk ke bab baru jaringan ya, jaringan tumbuhan ya. Jadi kita udah masuk ke bab selanjutnya, sel udah selesai. Kita masuk ke live besok yang di hari Jumat. Kita akan bahas tentang jaringan tumbuhan ya. Oke, terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dulu, Pung Madam. Sekolah ano. Pwede cepat kirim selesai ano ini. Waktu ya tutup sekolah mo. Ami, jam 2 boleh serak. Oh, Suaranya. Astaga. Enggak punya pajak itu ya? Enggak charger. Pokoknya dia kan dengan itu dulu. Mana tuh ya? Begini Pak Dini kayaknya. PPT saya. PPT kita. Kirim Bluetooth sini. Bluetooth. Iya. Oh, bisa ya? Oke, betul Pak. Dari laptop ini ke laptop ini. Oke, Nak, sebentar ya, Nak ya.
Nanti lupa lagi.